Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah dan terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi sehingga dia dikembalikan kepada ibunya. Kemudian dia dibawa oleh ibunya ke Madinah. Di situ beliau belajar berenang pertama kali. Di situ dia pertama kali berinteraksi dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi di Madinah. Sehingga beliau pulang kembali dan dalam perjalanan itu dia ditinggal wafat oleh ibunya pada saat beliau berumur 6 tahun. Lalu beliau hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib dan kita mengambil pelajaran dari rumah kakeknya itu. Nabi belajar rasa percaya diri, Nabi belajar bagaimana memiliki tanggung jawab sosial sebab kakeknya adalah seorang tokoh di Mekah. Namun kehidupan Nabi bersama kakeknya itu tidak lama. Pada umur 8 tahun kakeknya ini juga meninggal dunia. Yang menarik adalah Abdul Muthalib ini punya banyak anak dan yang kaya itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Abbas, yang kedua adalah Abu Lahab. Tapi Abdul Muthalib tidak menyerahkan cucunya kepada 2 orang ini. Dia justru menyerahkan kepada anaknya yang hidupnya secara ekonomi pas-pasan atau kurang dan memiliki banyak anak. Beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau itu mengantar Nabi SAW ke rumah anaknya Abu Talib. Dia berkata kepada Abu Talib, "Usika bi ibni hadha." Aku titipkan anakku ini kepada engkau. Abu Talib memiliki pengaruh karena budi pekertinya yang baik. Dan dia juga seorang yang lembut, penyayang, karena punya banyak anak. Dan pribadi yang berkarakter kuat, sebab ditempa oleh keadaan yang sulit. Sang kakek melihat bahwa yang terpenting dalam pendidikan bukan keberlimpahan materi, tapi tentang keberlimpahan kasih sayang serta nilai-nilai karakter. Maka Nabi diserahkan kepada pamannya. Di rumah pamannya ini Nabi SAW belajar kepekaan. Sebab kondisi yang tidak ideal itu membuat anak-anak lebih peka. Sedangkan kepekaan itu adalah mata air kebaikan. Kita pernah sampaikan kecerdasan emosi itu biangnya ada 3. Yang pertama adalah empati. Yang kedua adalah kontrol diri. Yang ketiga adalah suara hati. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, putra-putri kita itu sebagai putra-putri yang cerdas secara emosi, 3 hal ini harus kita asah. Bagaimana mereka berempati kepada keadaan, kepada orang lain gitu ya. Dia peka terhadap sekitarnya. Maka ketika anak misalnya peduli ada bagian pintu lemari yang rusak atau engsel pintu yang ya copot gitu, atau ada sampah di sekitarnya, ajarkan anak
untuk peduli dan mengikuti suara hatinya. Suara hati manusia itu pasti ingin memperbaiki. Jadi jangan dibiarkan, walaupun Anda bisa menggaji berapa orang asisten rumah tangga misalnya, Anda bisa lakukan itu. Tapi jangan sampai mematikan biang-biang kecerdasan emosi tadi, kepedulian tadi. Maka Nabi baru beberapa hari di rumah pamannya, Nabi mengajukan diri. Karena Nabi melihat pamannya ini keluarga yang tidak mampu, kesulitan dalam membesarkan secara biaya kepada anak-anaknya. Nabi berkata kepada pamannya, "Paman, izinkan aku untuk bekerja." Subhanallah, umur 8 tahun. Kita, ya, apalagi anak-anak sekarang, sampai umur 20 tahun saja, gitu, masih tidak ada empati kepada orang tuanya. Dia merasa selagi aku masih sekolah, berarti aku berhak dapat kiriman dari orang tua, menuntut, minta kepada orang tuaku. Padahal sebenarnya ada banyak cara biar bisa survive, ya. Dulu misalnya di Minang itu, anak-anak pada umur 10 tahun itu sudah nginap di surau. Mereka sudah diajar untuk berdikari, ya. Kemudian bagaimana mereka mencari kelapa misalnya, kemudian ada beberapa lagi, ya, mencari ikan dan lain-lain sebagainya. Jadi Nabi baru berumur 8 tahun itu sudah punya kepekaan itu dalam dirinya. Dia tahu pamannya ini bukan dalam keadaan senang secara ekonomi. Maka dia minta izin ke pamannya untuk bekerja. Abu Thalib tanya, "Kamu bisa apa?" Nabi bilang, "Aku bisa mengembala kambing." Subhanallah. Pekerjaan yang sangat sederhana. Sementara dia sebelumnya tinggal di rumah kakeknya seorang tokoh Quraisy yang mampu, dan dia berasal dari keluarga yang garis keturunannya secara sosial juga tinggi, tapi nggak ada rasa gengsi di dalam dirinya untuk mengembala kambing. Dan Nabi tetap sebutkan ini ketika dia menjadi Rasul, menjadi pemimpin negara di Madinah. Nabi berkata di depan para sahabatnya, dia sudah sukses itu. Dia berkata kepada para sahabatnya, "Inni kuntu la ar'a ghanama ahli Makkah." Aku ini dulu benar-benar mengembala kambing orang Mekah. Ala qararid, dengan upah yang sedikit, kata Nabi. Ada sahabat yang terkejut, "Engkau ya Rasulullah?" Iya. Dan tidak ada nabi-nabi sebelumku kecuali mereka pernah mengembala kambing, mengembala domba. Ada banyak sekali, ya, simbol pelajaran kehidupan yang kita dapatkan dari informasi ini. Pertama, bagaimana Nabi menjadi pribadi yang harus kuat secara fisik. Sebab ini benar-benar pekerjaan fisik. Itulah gunanya, hasilnya, dia sebelumnya di kampung, tinggal di kampung Bani Sa'ad di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Orang tua dianjurkan banget sering mengajak anaknya bermain outdoor, sebab itu membentuk fisik. Juga membentuk pikiran-pikiran positif. Membuat anak menjadi lebih tangguh. Membuat mereka dapat berdamai dengan kesulitan-kesulitan hidup. Dan Nabi umur 8 tahun mulai mengembala kambing. Tapi ada yang lebih dalam lagi yang dapat kita ambil pelajaran dari profesi ini. Selain tawadhu', betapa rendah hatinya Rasul SAW. Waktu beliau sudah menjadi pemimpin negara, ada orang yang mau dekat Nabi itu gemetar. Nabi bilang, "Halumma, sini-sini dekat," kata Nabi. "Aku ini orang biasa, anak perempuan biasa, yang kami dulu makan daging keras. Daging yang harus direndam dulu biar bisa dimakan. Biar orang merasa dekat dengan dia, tidak tercipta jarak antara dia dan rakyatnya." Nabi berkata itu. Jadi ini bukan pencitraan, bukan. Benar-benar dari dalam hatinya. Yang lebih dari itu apa? Ternyata mengembala domba itu
mengasah keterampilan-keterampilan hidup tingkat tinggi lainnya. Apa itu? Pertama, jangan lupa bahwa Nabi ini bukan mengembala kambing di Sukabumi, bukan. Tapi di Mekah yang tandus. Artinya, dia dilatih dari usia sejak dini itu harus memiliki nafas panjang perjuangan. Harus punya visi jauh ke depan. Dia harus berpikir, hari ini membawa kambingnya ini makan di mana? Masih ada sisa rumput di mana? Besoknya lagi kemana? Untuk minumnya kemana? Subhanallah. Itu kan butuh keuletan, kesabaran, ketekunan. Kemudian ya, visi yang jauh ke depan. Dan ada satu keterampilan yang jauh lebih tinggi dari itu lagi. Apa itu? Domba dan kambing itu punya sifat suka berpencar. Jadi kenapa Nabi misalnya tidak mengembala onta, tapi mengembala kambing? Sebab kambing itu sifatnya suka berpencar dia. Dari sejak dini Allah menyiapkan Rasulnya memiliki keterampilan menghimpun. Bukan mencerai-berai. Kamu bakal mengurus manusia nih. Punya ragam sifat. Punya pikiran yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Keterampilan memahami nas atau teks yang berbeda. Tapi mimpin umat harus punya semangat untuk menyatukan, bukan mencerai-berai. Gak apa-apa berbeda pendapat. Musik itu halal apa haram, gak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat umat kemudian terbelah. Itu gak boleh. Nabi SAW memiliki keterampilan itu. Saudaraku, ini bukan hanya urusan agama ya. Orang-orang sukses itu orang-orang yang memiliki keterampilan menghimpun. Connecting people-nya itu bagus. Ya. Coba kita lihat. Bisnis-bisnis besar seperti Meta, Facebook, dan saudara-saudaranya itu. Itu kan kemampuan menghimpun sebenarnya. Atau marketplace ini. Kemampuan menghimpun itu. Bagaimana menyatukan antara pembeli dan penjual. Begitu juga perusahaan-perusahaan startup itu punya semangat itu sebenarnya. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah untuk memiliki kemampuan itu dari sejak paling dini. Ini masa remaja awal Rasul. Bagaimana dia menghabiskan waktunya. Dan ada satu kejadian lain. Di mana Rasul SAW mulai mengalami pengalaman baru dalam hidupnya. Ketika dia berumur 12 tahun, beliau ikut pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Syam itu bukan hanya Syria ya. Jordan, ya, Palestina, Lebanon, Syria, itu wilayah Syam namanya. Sementara Mekah, Madinah itu namanya wilayah Hijaz. Ya, ini wilayah Hijaz, ini wilayah Syam. Suatu hari Nabi itu bergantung aja ya, bersandar di punggung pamannya ketika pamannya sedang menyiapkan barang untuk berdagang ke Syam. Karena pekerjaan orang Mekah itu memang berdagang. Dia pengen ikut pamannya sehingga Abu Thalib tidak tega untuk menolaknya. Akhirnya ya udah deh, Muhammad diajak melakukan perjalanan itu. Kalau Anda tahu, perjalanan Nabi ini, rupanya di perjalanan itu Abu Bakar juga ikut bapaknya. Disinilah Nabi mulai dekat dengan Abu Bakar. Jadi kalau Anda tanya, Abu Bakar itu sejak kapan ya akrab dengan Nabi? Di perjalanan ini. Umur Nabi dan Abu Bakar itu terpaut 2 tahun. Berarti Abu Bakar umur 10 tahun, Nabi umur 12 tahun. Mereka ini melakukan perjalanan. Kenapa
Nabi SAW mengikuti pamannya berdagang. Ada istilah ya, al-wa'yu qabla sa'i. Pengetahuan sebelum aksi. Itu penting. Kita nggak boleh latah. Orang lain melakukan sesuatu dan berhasil, Anda langsung ikut. Nggak boleh. Harus punya ilmunya dulu. Orang-orang Mekah berdagang, kemudian Nabi ketika dewasa mau dagang juga. Enggak, harus tahu dulu. Harus ada latihannya dulu. Jadi ini semacam latihan bagi Nabi SAW sebelum nanti dia berubah profesi dalam hidupnya dari sebagai karyawan rendahan mengembala kambing menjadi pedagang. Berdagang harta orang lain. Nabi ini dalam hidup punya 3 kali berganti profesi. Mengembala kambing, berdagang, ini yang paling lama. Sebab dari umur 25 tahun sampai umur 53 tahun ketika dia hijrah. Kemudian menjadi pemimpin negara ya di Madinah. Itu sekitar 11 tahun. Baik. Pertama, dia menjadi ajang pengalaman baru bagi Nabi membuka wawasannya keluar dari Hijaz. Allah ingin mendidik Nabi bahwa kamu itu nanti bukan hanya pemimpin orang-orang Arab. Kamu itu bakal memimpin dunia. Kamu lihat, dunia ini luas sekali. Ada macam-macam budaya, adat istiadat, tabiat manusia. Kamu keluar. Jadi Nabi sudah punya semacam wawasan awal tentang kehidupan global dengan perjalanannya bersama Abu Thalib itu. Yang kedua, saudara, ini penting lagi. Ketika dia ikut pamannya berdagang, dia jadi mulai belajar watak asli manusia. Sebab kalau Anda mau lihat sikap asli manusia itu, sifat aslinya seperti apa, lihatlah ketika dia berhubungan dengan uang. Kita nggak bisa ngelihat orang baik itu hanya dari sholatnya. Nggak bisa. Tapi lihat ketika berhubungan dengan uang, itu keluar aslinya manusia. Siapa yang serakah, siapa yang pelit, siapa yang culas, siapa yang begitu. Ego. Itu ketika berhubungan dengan uang. Watak asli manusia ketahuan. Karena Nabi akan menjadi pemimpin umat manusia. Kamu harus tahu asli manusia seperti apa. Yang ketiga, perjalanan itu sekaligus pembelajaran untuk menguasai hal-hal yang terkait dengan geografi dan politik kawasan. Jadi Nabi mulai terbiasa itu. Tahu dengan sistem-sistem pemerintahan, kemasyarakatan, sosiologi dan antropologi, wilayah yang lebih luas lagi di Jazirah Arab. Yang keempat, dengan berdagang, itu juga membuat Nabi memiliki track record sebagai orang jujur dan amanah. Walaupun dia nanti mulai berdagangnya itu umur 25 tahun, kurang sedikit, tapi dia sudah dikenal sebagai pribadi yang jujur, karena sudah terbiasa dengan urusan-urusan keuangan ini. Makanya, pelayan Khadijah bernama Maisarah, itu ketika menawarkan kepada Khadijah, waktu Khadijah sedang mencari karyawan, kenapa kita tidak pekerjakan seorang yang amanah dan jujur? Kenapa kita tidak pekerjakan as-sadiqul amin? Khadijah itu langsung menanggapi, Muhammad, maksud kamu Muhammad? Maisarah berkata, faman ghairuh, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi banyak sekali manfaat Nabi melakukan perjalanan itu. Walaupun ternyata perjalanan itu tidak membuat Nabi sampai ke Syam. Kenapa? Sebab di tengah perjalanan Nabi berjumpa dengan seorang pendeta bernama Bahirah atau Gargis namanya. Pendeta Bahirah atau Bukhairah suatu hari sedang berdiri di depan rumahnya dan dia melihat ada gerakan awan yang tidak normal. Awan-awan lain diam, tapi awan itu bergerak.
Kalau disebabkan oleh angin, maka awan yang lain juga bergerak. Tapi ini cuma satu awan itu. Dia langsung teringat tentang tanda-tanda Nabi terakhir yang dia baca pelajari dari kitab terdahulu, bahwa dia dilindungi oleh awan. Maka dia tunggu awan itu arahnya kemana. Ketika awan itu tepat berada di atas bukit, dia melihat kemunculan kafilah dagang Quraisy. Muncul dan terlindungi oleh terik matahari oleh awan itu. Langsung berdetak di dalam diri Buhairah, Nabi terakhir sudah lahir, sudah muncul. Waktu rombongan itu bergerak ke arah turun bukit, melewati beberapa pohon, pohon-pohon itu merunduk. Semacam ruku ya, hormat. Ini adalah tanda lain yang membuat pendeta Buhairah semakin yakin bahwa dalam rombongan itu ada Nabi terakhir yang telah disebut-sebut dalam kitab mereka. Subhanallah, peristiwa ini bapak-bapak ibu-ibu membuka mata kita tentang betapa besarnya kriminalitas yang dilakukan oleh ahli kitab yang berusaha menyembunyikan fakta tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Buhairah panggil pelayannya, kamu ikutin kemana kafilah dagang Quraisy ini bergerak. Ketika mereka beristirahat, mendirikan tenda di situ, kamu undang, bahwa aku mengundang mereka untuk jamuan makan gitu. Ya kayak sarap apa, atau sore gitu, atau makan-makan kudapan begitu, minum teh gitu. Diundanglah mereka ini. Para pedagang ini senang sekali. Akhirnya mereka datang ke rumah Buhairah. Buhairah sendiri yang menyambut mereka dan menyalami satu persatu tamunya itu di depan pintu untuk mengecek mana yang paling sesuai secara fisik yang disebutkan oleh Alkitab. Disalamin satu orang, dua orang, sampai terakhir enggak ketemu. Ada yang salah ini. Maka dia bilang kepada rombongan itu, kalian ini sudah kumpul semua apa belum? Mereka bilang sudah. Semua kalian sudah datang, sudah. Coba ingat-ingat lagi. Udah, kita udah semua gitu. Kayaknya masih ada, kata Buhairah. Akhirnya mereka teringat dengan ponakannya Abu Thalib. Oh ada, anak kecil tapi bukan urusan dia. Dia jaga tenda-tenda kita. Kata Buhairah, panggil. Ajak ikut. Maka dipanggillah Nabi SAW. Begitu Buhairah melihat fisik Nabi SAW, semua informasi yang pernah dia dapatkan tepat ada pada diri Nabi SAW. Maka Buhairah bertanya, dengan siapa dia datang? Orang menunjuk Abu Thalib. Lalu dipanggil Abu Thalib bersama Nabi ke ruang tengah. Cuma pembicaraan 6 mata berarti ya. Rombongan yang lain di depan. Diajaklah Abu Thalib dan Nabi SAW di ruang tengah. Pendeta Buhairah bertanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Abu Thalib berkata, ibni, anakku, kata Abu Thalib. Karena di dalam budaya Arab memang gak apa-apa berkata cucu atau ponakan itu sebagai anak, boleh. Maka Abu Thalib berkata, ini anakku. Kata Buhairah, tidak mungkin anak ini dilahirkan kecuali dalam keadaan yatim. Subhanallah. Kebayang ya, Abu Thalib mendengar informasi itu. Maka Abu Thalib berkata, dia adalah anak saudaraku. Maka Buhairah segera bergegas membuka bagian ya punggung Nabi. Dibuka, dilihat memang ada tanda kecil. Ya, di badan Nabi itu ada cap ya, kecil, tanda kenabian Rasul SAW. Buhairah kemudian berkata kepada Abu Thalib, kamu bawa ini pulang ke Mekah. Sebab kalau kamu bawa sampai ke Syam, di Syam lebih banyak lagi orang yang tahu tentang ini. Dan ini berbahaya bagi ponakanmu. Sebab
Nanti orang Yahudi menjumpai fakta bahwa Nabi terakhir itu ternyata bukan bangsa Yahudi, membuat mereka iri atau mereka marah, lalu mereka bunuh itu. Sebab orang-orang Yahudi sudah punya track record membunuh para Nabi udah banyak sekali. Oleh Buhairah diperintahkan Abu Thalib bawa dia kembali ke Mekah. Ajaibnya Abu Thalib percaya. Abu Thalib bawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Kapan itu? Nabi berumur 12 tahun. Bayangkan ketika Nabi kemudian menjadi Rasul di usia 40 tahun dan mengajak Abu Thalib untuk Islam. Sampai Nabi berumur 50 tahun di akhir sisa kehidupan Abu Thalib sebelum dia wafat. Waktu Nabi berkata, "Paman, katakan la ilaha illallah saja. Selebihnya aku yang akan menanggungmu di depan Allah. Asal kamu sudah login la ilaha illallah saja, selesai urusanmu." Pemuka-pemuka Quraisy segera berkata kepada Abu Thalib, "Jadi kamu benci nih, nggak mau lagi ngikutin agama nenek moyangmu." Abu Thalib berkata, "Bal ala millati Abdul Muttalib." Enggak, aku tetap di atas agama nenek moyangku seperti keyakinan Abdul Muttalib. Wafat dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Saudaraku, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, hidayah dan ilmu itu berbeda. Secara ilmu, Abu Thalib itu sudah tahu bahwa ponakannya ini adalah Nabi. Abu Thalib itu berada dalam posisi dilematis di akhir hayatnya. Apakah mengikuti ajaran ponakannya yang dia tahu bukti-buktinya sudah sangat jelas di depan matanya, dan dia pun kenal ponakannya ini tidak pernah berbohong. Dia tahu Muhammad itu tidak pernah berbohong. Dia tahu pula tentang fakta-fakta dari usia Nabi umur 12 tahun bahwa dia adalah Rasul. Dengan gengsi. Ya, dan itulah yang menjadi penutup hidayah. Masya Allah. Lalu fanatisme. Ada banyak orang yang ketika diberitahu kebenaran, dia bilang, "Ah, dulu bapak kita juga udah begitu. Kakek nenek kita juga begitu." Jangan, Pak. Kalau sudah datang kepadamu kebenaran, qaulullah dan qaulur Rasul seperti ini, udah, gak usah lagi lihat yang lain. Ikutin, itulah jalan keselamatan. Ya, ikuti jalan keselamatan. Ini kode bahwa kita harus berhenti ya. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ya musik? Di luar, baik. Baik. Dikit lagi ya. Jadi, yang kedua kita belajar tentang betapa mahalnya hidayah. Bapak, Ibu-ibu, yang kita lakukan untuk agama ini belum ada apa-apanya dibanding yang dilakukan Abu Thalib kepada Nabi. Dari sejak hari pertama Nabi berdakwah, pertama-tama Nabi kumpulkan paman-pamannya itu, Abu Lahab langsung berdiri dan berkata, "Engkau bikin malu keluarga Bani Hashim dengan apa yang engkau bawa itu." Abu Thalib berdiri dan berkata, "Tidak, itu justru menambah kemuliaan keluarga Bani Hashim. Berjalanlah seperti engkau yakini Muhammad, aku yang akan terus membelamu." Dan orang Quraisy tidak berani menyentuh langsung fisik Nabi selama Nabi berdakwah sampai Abu Thalib wafat. Tapi hidayah milik Allah. Artinya kita sekarang menjadi muslim, ingin kenal lebih dekat dengan Al-Quran, hadis, ingin mengamalkan agama ini lebih kafah, lebih sempurna lagi, itu adalah nikmat yang mahal sekali dari Allah. Bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih dekat, bukan karena kamu lebih banyak berkorban untuk agama ini, bukan. Tapi semata-mata karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Tugas kita menjaga hidayah yang sudah tumbuh di dalam hati kita ini. Ya, jaga betul itu, istiqamah, taati perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Insya Allah kita tetap wafat dalam keadaan muslim dan kita akan memperoleh keselamatan di akhirat kelak insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Apabila ada yang bertanya atau ingin didiskusikan silakan. Silakan. Sudah paham semua alhamdulillah. Ya. Ya. Jika tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri kajian kita pada siang hari ini. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.